Novel Perfect World untuk alur ceritanya 90% sama dengan filmnya, namun filmnya kemungkinan banyak yang diringkas ya. Oke, langsung saja kita lanjut ke alur ceritanya bro. Setelah Xiao menarik kakinya dari tubuh kecil Yudi, semua orang mulai bernapas lega. Kemudian Xiao mengayunkan lengannya dan melemparkan 9 dunia akhirat keluar dari arena. Baru pada saat itu, makhluk ini kembali ke wujud aslinya. Serigala itu melolong ke langit dengan suara sedih. Ini adalah kekalahan yang tak terelakkan. Yudi tidak pernah membayangkan akan kalah dari orang seperti Xiao. Lantas tubuh Yudi berubah kembali menjadi laki-laki dan bergegas menuju perahu kecilnya. Di jembatan lengkung yang terbentuk dari pelangi ilahi, talenta heroik Akademi Abadi hanya terdiam. Setelah waktu yang lama berlalu, mereka semua melihat ke arah Raja Langit Kecil. Sosok kuat ini melihat Xiao dengan tatapan aneh. Di sana ia pun kemudian berkata, "Yudi telah dikalahkan. Aku adalah orang yang menepati janji. Sekarang armor biru itu sementara akan ditinggalkan bersamamu. Ketika Anda telah berhasil bergabung dengan benih Dao dan menjadi sosok master sekte, saya akan datang untuk armor itu." Di arena, Xiao hanya tertawa keras. Ia tidak mengatakan apa-apa sebagai tanggapan. Kemudian ada seorang yang berkata, "Apakah ada orang lain yang akan memasuki arena? Gelar nomor 1 di alam dewa surgawi akan direbut oleh Huang." Kata-kata ini diucapkan untuk menghasut orang-orang Akademi Abadi dan juga menambahkan musuh untuk Xiao. Itu terlebih lagi mencoba menyeret orang-orang Akademi Suci dalam pertempuran. Sontak semua orang melihat ke arah arena, melihat sosok tinggi dan ramping itu. Tak berselang lama, seseorang dari Akademi Suci datang untuk melawan Xiao. Wangxi yang berada di kapal labu putih itu mengungkapkan ekspresi khawatir. Ia melihat potensi mengerikan dari Xiao. Tidak ada yang menyangka ternyata Huang ini sehebat itu. Ia memperingatkan murid-murid Akademi Suci untuk tidak bertindak sembrono. Segera setelahnya, seorang ahli dari Akademi Suci muncul di arena. Ia adalah anak api merah yang memiliki 2 helai energi abadi. Sosok ini langsung menyerang ketika sampai di sana. Energi darahnya seperti tetesan cairan, seolah-olah sejumlah besar air dipindahkan. Semua itu dihasilkan dari energi darahnya. Saat itu, Xiao merasa sedikit terkejut. Orang ini mengembangkan ranah transformasi darah. Ia hampir tidak seperti makhluk hidup, tetapi seperti lautan darah. Lantas energi darahnya berubah menjadi gelombang api, mengamuk dan langsung menyambar Xiao. Xiao sendiri tidak meremehkannya. Jalur surgawi tunggalnya terbuka sebagai pertahanan. Ia sendiri bergas mendekat, bentrok intens dengan lawannya. Nyatanya pihak lain juga merupakan kultivator penyempurnaan tubuh. Tubuh orang ini seperti berlian, melepaskan cahaya yang berharga. Ketika mereka bentrok, suara dangdang bisa terdengar. Tak lama anak api merah memiringkan kakinya ke belakang, dan kemudian dengan kekuatan penghancurnya, ia menghantam lengan Xiao. Setelahnya ia melompat dan menyelam ke bawah dengan kekuatan ganas. Telapak tangannya terus-menerus menyerang, menghantam dengan kekuatan seperti gunung. Sontak tinju kedua individu itu langsung bersilangan. Energi darah meluap, hamparan awan darah melonjak di sana. Namun setelah beberapa ratus gerakan, anak api merah dikirim terbang. Tinju dari Xiao menghantam dadanya, melukainya dengan serius. Ia jatuh dari arena dan darahnya terus menyembur dari mulutnya. Saat ini anak api merah itu sudah dikalahkan. Segera setelahnya, seseorang bergegas keluar dari Akademi Suci lagi. Pada saat itu, pola formasi benar-benar menutupi tubuhnya. Lonceng Dao, pagoda ilahi, pedang terbang, dan tombak perang semuanya terbentuk. Itu semua menembak ke arah Xiao. Ini adalah seseorang yang menerobos di alam pengaturan, pengukiran, dan formasi.
Ia menunjukkan kemampuan ilahi yang hebat dan langsung menyerang Xiao. Tak lama kemudian sosok ini ditendang oleh kaki Xiao. Pemuda itu meronta-ronta kesakitan. Punggungnya mengalami patah tulang akibat serangan pihak lain. Tubuhnya terbang keluar seperti layang-layang yang talinya putus. Sisi Akademi Suci menderita kekalahan yang besar. Kemudian 3 orang lainnya memasuki arena secara berurutan. Tetapi pada akhirnya mereka dikalahkan dan dipukuli oleh Huang. Huang ini benar-benar tidak terkalahkan. Di langit, orang-orang di Labu Tulang Putih mulai terdiam. Siapa lagi yang bisa naik sekarang? Sebenarnya tidak ada seorang pun di alam Dewa Surgawi yang bisa melawan pemuda heroik itu. Rambut indah Wangsi menjuntai ke pinggangnya dengan tatapan yang dalam. Wanita ini tidak tahu batasan kekuatan dari Huang. Huang masih belum benar-benar dewasa, belum mencapai puncak hidupnya. Namun ia sudah hebat seperti ini. Jadi bagaimana ia di masa depan nanti? Orang-orang Akademi Abadi juga tidak bisa berkata-kata. Sekarang sudah tidak ada orang yang bisa berdiri di atas panggung kecuali Xiao. Kini Huang sudah mendapat gelar nomor 1 di ranah Dewa Surgawi. Rasa hormat semua orang pada Xiao semakin meningkat. Pada saat yang sama, banyak orang agak bingung ketika mereka melihat kedua akademi ini. Pasalnya tidak ada satupun dari muridnya yang bisa mengalahkan seorang pendatang baru seperti Xiao. Seorang pemuda telah membentuk legenda. Institusi Dewa Surgawi melawan yang kuat sebagai yang lemah namun menjadi menang. Di kejauhan sepasang mata berkedip-kedip. Itu membawa permusuhan yang mendalam. Xiao merasakannya dan tiba-tiba berbalik. Ternyata itu adalah Yuan King. Ia telah datang dan berdiri tepat di samping monster tua. Sikapnya penuh dengan rasa hormat. Namun ketika ia melihat Xiao, tatapannya sangat tidak baik. Xiao benar-benar ingin meretas orang ini dengan satu pukulan. Tapi Xiao tahu bahwa dirinya bukan lawan dari Yuan King. Pihak lain sudah menjadi makhluk setengah tertinggi. Saat ini Yuan King mengungkapkan senyum tipisnya, memperlihatkan gigi seperti salju dan mengangguk ke arah Xiao. Saat ini ia terlihat sangat ramah, seperti sinar matahari yang hangat. Paling tidak perasaan yang dimiliki semua orang adalah bahwa ia mengagumi kekuatan dari Xiao. Yuan King sendiri tidak tinggal di sana untuk waktu yang lama. Ia berbalik dan pergi, tampaknya memiliki beberapa keraguan. Dia hanya datang untuk bertukar beberapa baris dengan monster tua Akademi Abadi dan seorang ketua Akademi Suci. Baru setelahnya Yuan King mundur dengan rasa hormat. Xiao sebelumnya telah mendengar bahwa Yuan King telah memasuki kedua akademi untuk berkultivasi. Meskipun bakatnya sendiri tidak cukup tinggi, ia tahu beberapa tokoh tingkat atas. Sekarang sepertinya rumor itu tidaklah palsu. Ini membuat Xiao mengerutkan kening. Jika ia benar-benar memasuki kedua akademi ini, apakah skema yang ditetapkan oleh Yuan King akan mempengaruhinya? Ia harus serius mempertimbangkan semua ini. Xiao tidak ingin membawa bencana pada dirinya sendiri. Baru setelah itu, para tetua mulai berbincang dengan ringan. Walaupun terlihat sekali senyuman mereka tidak tulus, tapi para monster tua hanya bisa menelan pil pahit. Hanya tetua dari lembaga Dewa Surgawi yang sangat sumringah. Ini adalah kemenangan besar yang tidak pernah terbayangkan. Meskipun monster tua, kedua akademi tidak bertengkar satu sama lain. Di balik ekspresi mereka adalah tanda persaingan. Mereka jelas akan memperebutkan murid-murid yang hebat di institusi Dewa Surgawi. Melalui tampilan Xiao, mereka menyadari bahwa institusi Dewa Surgawi ternyata tidak sederhana. Lembaga ini memiliki beberapa pohon muda yang sangat bagus. Kemudian seseorang datang untuk memberikan laporan rahasia. Berbicara pelan di telinga monster tua itu. Ia memberitahu mereka tentang beberapa detail. Nyatanya ada orang lain yang setingkat dengan Huang. Mereka sebelumnya bertarung melawannya di 3 provinsi.
Tetapi saat itu tidak ada kemenangan atau kekalahan yang diputuskan. Setelah memasuki institusi Dewa Surgawi, mereka tidak bertarung dalam pertempuran yang menentukan. Terlebih lagi, satu orang memberitahu monster tua bahwa ada satu yang memiliki anak pohon dunia. Tentu saja hal ini segera menarik perhatian monster tua itu. Tak lama, bahkan ada seorang yang melaporkan seorang murid yang menggenggam benih yin dan yang sempurna. Ada juga yang merupakan keturunan dari pelindung. Ini semua benar-benar di luar ekspektasi para monster tua. Setelah hari itu, para tetua akademi mulai melakukan pendekatan untuk merekrut siswa paling kuat di lembaga Dewa Surgawi. Orang-orang hebat seperti Xiao, Qingyi, 10 Raja Mahkota, abadi yang diasingkan, dan yang lainnya mulai diperebutkan oleh kedua akademi. Bahkan modal juga menjadi incaran mereka. Itu karena mereka ingin mendapatkan informasi berharga darinya. Institusi Dewa Surgawi segera menjadi sangat hidup. Akademi Abadi dan Akademi Suci mulai memperebutkan murid. Wajah mereka memerah karena kegembiraan. Tidak ada pihak yang mau mundur saat mereka memperebutkan para jenius. Xiao sendiri belum memutuskan akan memilih akademi yang mana. Ia ingin tahu apa yang akan ditawarkan oleh kedua akademi itu padanya. Ketika tetua Akademi Abadi mendatangi Xiao, dia langsung berjanji akan memberikan benih kuno jika Xiao mau bergabung dengan akademinya. Namun untuk sekarang, benih itu masih dicarikan, karena yang sebelumnya sudah bergabung dengan pihak lain. Tentu saja hal ini membuat tetua kedua agak marah. Akademi Abadi hanya memberikan janji yang belum jelas kebenarannya. Apalagi ia juga pernah mendengar kalau semua benih akan diberikan pada lembaga Dewa Surgawi, dan itu adalah orang-orang dari klan umur panjang. Orang-orang dari klan umur panjang adalah yang menjadi prioritasnya. Seketika kulit monster tua Akademi Abadi berfluktuasi dari hijau menjadi merah. Ia pun akan memikirkan cara untuk menemukan benih yang sempurna untuk Xiao. Setelahnya orang tua dari Akademi Suci mengejek dan melihat ke arah Xiao. Di sana ia berkata, "Nak, Akademi Abadi ini itu bukan masalah besar, bahkan jika kamu tidak masuk ke sana. Banyak hal telah lama diputuskan di balik pintu tertutup. Jika Anda pergi ke sana, Anda tidak akan bisa menang atas orang lain." Seketika ekspresi monster tua Akademi Abadi menjadi tidak baik. Kedua akademi jelas sekali bersaing untuk merekrut Xiao. Bahkan tetua Akademi Suci tampak lebih langsung. Ia bahkan akan memberikan obat-obatan ilahi yang paling langka pada Xiao. Contohnya saja darah semut bertanduk surgawi yang legendaris. Kata-kata ini membuat wajah monster tua Akademi Abadi menjadi semakin mendung. Ia harus berusaha lebih keras untuk bisa mendapatkan Xiao. Segera setelah itu, banyak orang dari institusi Dewa Surgawi telah membuat pilihannya. 10 Raja Mahkota, abadi yang dihasilkan, Lu Tuo, dan yang lainnya memilih Akademi Abadi. Sedangkan Ning Chuan, Wang Xi, dan yang lainnya juga memilih Akademi Suci. Wang Xi awalnya berencana untuk pergi ke Akademi Abadi, tetapi di bawah desakan keluarga, ia akhirnya memilih Akademi Suci. Ada seorang pahlawan luar biasa yang mungkin akan menjadi tunangannya di sana. Sementara itu, Xiao belum menentukan pilihannya. Ia masih menunggu kabar dari kedua tetua untuk memberikan tawaran terbaik baginya. Tak berselang lama, monster tua Akademi Abadi mulai muncul. Dengan suara yang agak gemetar, ia berkata kalau benih kuno belum tersedia untuk Xiao sekarang. Itu karena benih yang ia janjikan sebelumnya ternyata sudah diberikan pada keluarga umur panjang yang lain. Kemudian dengan cepat ia menambahkan dan berkata, "Jangan khawatir, selama benih kuno baru ditemukan, itu pasti akan diberikan kepadamu." Xiao pun hanya bisa menggelengkan kepalanya. Ia tidak berkata apa-apa di sana. Cao Yuseng dan yang lainnya semuanya tidak puas, berbicara tentang ketidakadilan bagi Xiao. Yang lain juga kesal.
merasa seperti Akademi Abadi tidak adil bagi murid-murid yang hebat. Lalu mereka pun berkata, datanglah ke Akademi Suci. Tempat itu pasti Xiao akan lebih dihargai. Sontak monster tua Akademi Abadi menjadi sangat malu. Dia merasa sangat kesal juga, tetapi mereka tidak bisa untuk tidak setuju. Sesaat kemudian, Tetua Akademi Suci juga datang. Wajahnya terlihat malu saat akan berhadapan dengan Xiao. Di sana tetua itu berkata, "Mohon maaf karena aku terlambat selangkah. Darah sejati semuanya telah dibagikan." Namun ia berjanji akan memberikan tes-tes kuno pada Xiao. Ketika mendengar ini, Xiao menjadi semakin mendung. Kedua akademi ini tidak mampu memberikan penawaran terbaiknya. Jika ia memilih salah satu, Xiao tidak akan mendapat keuntungan apapun. Akhirnya, Xiao memutuskan untuk tetap tinggal di institusi Dewa Surgawi. Selain itu, penatua kedua juga menganjurkan Xiao untuk tetap tinggal di sana. Ketika kedua tetua akademi mendesak Xiao lagi, ia tetap menolaknya. Akan sulit bagi Xiao untuk mendapat peluangnya karena banyaknya jenius di kedua akademi. Apalagi ia akan menjadi murid baru yang harus tunduk pada seniornya. Hal ini pasti akan memperlambat jalan kultivasinya. Kini Xiao sudah mantap untuk menetap di institusi Dewa Surgawi untuk mencari jalannya sendiri. Beberapa waktu kemudian, Xiao berdiri di pintu masuk institusi Dewa Surgawi. Ia melihat teman-teman lamanya berangkat ke akademi pilihan mereka. Mereka tidak punya banyak waktu lagi. Mereka harus segera bangkit lebih cepat lagi. Sejak hari itu, institusi Dewa Surgawi menjadi sunyi. Xiao berjalan tidak tergesa-gesa di sepanjang jalan berbatu. Ia pun diam-diam memahami miturinya sendiri dan jalan masa depannya. Tak lama, sosok yang diselimuti kabut muncul di dalam hutan bambu ungu. Itu adalah tubuh sejati dari Tetua Agung Institusi Dewa Surgawi. Tetua ini berkata, "Aku akan memberimu 10 hari untuk mencari tahu jalan yang akan Anda ambil. Setelah Anda memikirkan semuanya, datang dan temui saya." Setelah mengatakan hal ini, Tetua Agung menghilang dari sana. Ia jarang muncul. Ini adalah salah satu individu paling kuat dari 9 surga 10 bumi. Seseorang yang bahkan monster tua Akademi Abadi dan Akademi Suci merasa menahan rasa takutnya. Sosok ini juga merupakan salah satu eksistensi paling kuno di 9 surga 10 bumi. Xiao pun langsung duduk dan mulai berpikir sendiri. Kemudian ia mengeluarkan beberapa benda untuk menelitinya. Ada peti mati kuno yang dibawa dari 3.000 provinsi. Di dalamnya ada sebuah buku giok yang telah disegel. Ini adalah sesuatu yang ia dapatkan dari Immortal Ancient. Kemudian Xiao menghasilkan sebuah kotak batu. Ini adalah sesuatu yang sangat misterius. Sesuatu yang ia dapatkan dari bagian terdalam Immortal Ancient. Lantas tubuh Xiao bersinar sedikit dan memunculkan sebuah benih. Itu berubah dari besar menjadi kecil, tidak memiliki bentuk yang ditetapkan. Benih ini seperti plasenta surga dan bumi, berisi harta abadi yang belum juga matang. Belum saatnya muncul di dunia ini. Ini adalah sesuatu yang Xiao dapatkan dari 3.000 provinsi yang diperoleh dari tambang kuno klan surgawi. Hutan bambu ungu sangat damai. Tidak ada yang datang untuk mengganggu Xiao. Xiao pun duduk dengan tenang dalam meditasinya. Ia dengan hati-hati memeriksa semua hal di hadapannya. Ia mulai serius berpikir untuk dirinya sendiri. Jalan seperti apa yang akan dia ambil mulai hari ini? Sebenarnya Xiao sangat ingin belajar di Akademi Suci. Namun ia juga tidak mau ketinggalan dalam metode kuno. Xiao menginginkan kekuatan. Ia ingin menjadi salah satu yang berdiri di puncak. Hanya dengan begitu, Xiao bisa melindungi dirinya sendiri dan memiliki harapan untuk memenangkan perang melawan pihak asing. Itu akan menjadi medan perang yang luas dan tak terbatas. Lalu Abadi sejati turun ke dunia ini untuk bertarung dalam pertempuran besar. Memikirkannya saja
sudah membuat darah Xiao mendidih. Ia tidak ingin menjadi rumput liar untuk ditebang. Ia ingin terus hidup dan melindungi orang-orang terdekatnya. Saat ini Xiao menyingkirkan kitab suci, pedang abadi, catatan primordiality, dan hal lainnya, dan ia hanya menyisakan benih misterius itu. Jenis benih ini tidak bisa tetap stabil. Levelnya tidak diketahui. Ia selalu merasakan kebingungan di dalam. Bisakah benih ini digunakan untuk menyelaraskan daunnya? Karena merasakan kebingungan, Xiao pun langsung menemui Tetua Agung. Ia tidak mau membuang waktu dan mengambil langkah cepat. Kediaman Tetua Agung sangat sederhana. Bukan gunung spiritual, juga bukan area taman yang penuh dengan kayu spiritual. Itu hanya merupakan sebuah rawa. Ada sebuah pondok jerami yang tampak sangat sederhana di sana. Tidak ada aura dao yang hebat, tidak ada energi abadi. Hanya ada beberapa kolam lumpur di sekitar pondok. Di sana Penatua Agung mengenakan pakaian rami. Saat ini ia duduk di atas batu coklat besar sambil memancing. Ia terlihat sangat santai dan juga damai. Xiao menunjukkan tindakan hormat, tidak mengganggunya dan diam-diam menunggu. Itu karena ia melihat ada sesuatu yang menggigit umpannya. Ketika ditarik, Tetua Agung mendapatkan kura-kura putih yang panjangnya 1 kaki. Nyatanya itu adalah kura-kura harta karun Oktadik. Namun tak disangka, dengan ayunan ringan, Tetua Agung melepaskan kura-kura itu. Padahal hewan ini dapat digunakan untuk menjadi obat penyembuhan yang bagus. Ternyata saat ini Tetua Agung sudah tahu isi otak Xiao saat ia melihat kura-kura ini. Tetua itu pun berkata, "Yang saya tuju bukanlah kura-kura itu, melainkan makhluk yang ada dalam gua." Namun hal itu terlalu licik, tidak mengambil umpan bahkan setelah beberapa tahun ia memancing. Seketika Xiao menjadi terkejut. Sesuatu yang bahkan lebih langka dari kura-kura Oktadik ada di gua itu. Ketika Xiao memikirkan hal ini, ia mengerti sedikit. Rawa ini mungkin terhubung ke gua abadi. Setelahnya, Xiao menyatakan kalau dirinya ingin mempelajari kedua metode. Lalu dengan suara pelan, Tetua Agung berkata, "Ternyata kamu sangat serakah." Namun Xiao langsung menjelaskan dan berkata, "Itu karena aku tahu bahwa era besar ini mungkin akan layu sekali lagi. Semua makhluk akan musnah. Saya tidak bisa menerima ini. Saya ingin menjadi lebih kuat dan mengubah segalanya." Suara Xiao tertunduk, mengungkapkan resolusinya. Lantas Tetua Agung itu mengatakan, kalau untuk mengolah teknik kuno, seseorang membutuhkan benih dao. Namun sangat disayangkan, Xiao tidak menemukan benih yang sempurna. Xiao pun mengangguk dan mengeluarkan benih yang ia peroleh dari kelas surgawi. Ia ingin meminta petunjuk dari Tetua Agung tentang benih ini. Setelah melihatnya, Tetua Agung cukup tertarik melihat benih itu. Hanya saja, benih ini masih belum terbentuk dan dalam tahap pertumbuhan. Xiao pun lantas bercerita tentang apa yang ia lakukan pada benih itu. Sebelumnya, Xiao telah mengambil energi benih itu melalui plasentanya dan bergabung ke tubuhnya. Ketika mendengarnya, Tetua Agung cukup tercengang. Ia mengatakan kalau apa yang dilakukan Xiao mirip dengan metode harmonisasi Dao. Inilah yang ingin disampaikan Tetua Agung pada Xiao sekarang. Ketika tidak ada benih Dao yang sempurna, maka tubuh akan menjadi benih dan memperbaiki diri sejati. Inilah yang dikatakan Penatua Agung kepada Xiao. Xiao merasa sangat terkejut. Menggunakan tubuh sebagai benih Dao dan tidak meminjam objek eksternal apapun. Langkah ini termasuk jalan yang sangat sulit. Sebelumnya di masa lalu banyak orang yang gagal dan mengalami kematian. Tidak ada dari mereka yang berhasil menjadikan tubuh benih Dao. Xiao pun mengharuskan keningnya. Jalan ini terlalu berbahaya. Apakah ia bahkan bisa berhasil? Lantas Tetua Agung berkata, di zaman kuno, berapa banyak benih sempurna yang bisa ditemukan? Dari dulu hingga sekarang, benih-benih itu bisa dihitung.
Ketika seorang talenta muda tidak dapat menemukan benih yang sempurna, mereka hanya bisa mengambil jalan rusak. Xiao berpikir dalam hati pada dirinya sendiri. Ia tahu bagaimana perasaan orang-orang itu. Mereka tidak mau menerima nasib menjadi biasa-biasa saja. Untuk berdiri di puncak tertinggi Dao, jalan yang bergelombang harus dilintasi. Akhirnya Xiao pun memutuskan untuk mengambil jalan terjal itu. Daripada hidup sebagai orang yang biasa saja, Xiao lebih suka menyalakan hidupnya. Melihat ekspresi Xiao itu, Tetua Agung menjadi sangat senang. Itu karena Xiao sudah menetapkan resolusinya sekarang. Dia tidak mau Xiao menjadi orang yang ragu-ragu. Kemudian Tetua Agung memberikan setumpuk buku giok yang ditulis dalam bahasa kuno. Xiao segera duduk dan dengan sungguh-sungguh mempelajarinya. Ia membutuhkan 3 hari untuk membaca semua tumpukan teks itu. Xiao menjamkan mata dan berpikir lama. Kemudian ia memberitahu Penatua Agung bahwa dirinya sudah mengerti segalanya. Setelahnya Penatua Agung membicarakan persiapan yang harus Xiao lakukan. Ada beberapa bahan yang harus dikumpulkan sekarang. Bahan-bahan surgawi yang ia bicarakan semuanya adalah bala hal yang tangguh. Tidak satu pun dari mereka adalah barang-barang yang biasa. Untungnya, Xiao memiliki beberapa bahan suci yang ia dapat di Immortal Ancient. Di antaranya teratai pemalu jiwa, pohon dewa surgawi, dan rumput kelahiran kembali. Sontak Penatua Agung sangat terkejut. Xiao bahkan dapat menemukan hal-hal langka seperti ini. Namun mereka hanya kekurangan beberapa jenis bahan yang sulit dikumpulkan. 2 bahan yang paling langka adalah bambu ilahi penangkal jahat dan buah musim semi kuning. Kedua bahan ini sangat sulit untuk ditemukan. Jika Xiao mampu menemukan keduanya, Tetua Agung akan mencarikan sisa-sisa yang lainnya. Kedua bahan ini katanya berada di tempat yang sama. Ini membuat Xiao sangat terkejut. Tetua Agung benar-benar tahu di mana kedua benda ini. Nyatanya, Tetua Agung pernah mencoba jalan terjal ini. Tapi sayangnya ia gagal melakukannya. Beruntung Tetua Agung tidak terbunuh waktu itu. Kini Tetua Agung berharap Xiao mampu meneruskan sesuatu yang gagal ia capai. Ia juga berharap Xiao menemukan bunga harmonisasi Dao yang akan memperkuat roh primordialnya. Dengan begitu, hal-hal yang tak terduga dapat dihindari. Selain itu, bunga harmonisasi Dao dapat membantu seseorang secara langsung menyelaraskannya dengan Dao. Setelah membahas beberapa hal penting, Tetua Agung memberikan metode yang akan berguna untuk Xiao. Itu adalah metode memukul tulang. Ini adalah metode yang dapat melunakkan tulang, dan dengan teknik ini, seseorang akan lebih kuat dari dalam keluar, membuat tulangnya lebih keras dan membuka pembendaharaan batinnya. Kemudian Penatua Agung mewariskan sesuatu yang lain juga. Itu adalah tulang emas. Di atasnya ada sebuah metode, sesuatu yang diukir dengan kata-kata immortal era besar kuno. Itu adalah metode penempaan pikiran. Ini adalah metode yang berbicara tentang cara menempa roh primordial. Barang ini sangat langka dan juga bagus. Tidak mudah untuk ditemukan di dunia saat ini. Hanya saja metode ini tidak lengkap. Tetapi untuk alam dewa surgawi, ini sudah cukup. Selain itu, Penatua Agung dengan jelas mengatakan kepada Xiao bahwa begitu ia keluar dari pengasingan, Xiao bisa mencari bagian terakhir dari Akademi Abadi. 10 hari kemudian, Xiao bangkit menuju ke tempat rahasia itu sendirian. Ia akan mencari bambu ilahi penangkal jahat dan buah mata air kuning. Penatua Agung tidak menemani atau mengawalnya. Xiao tahu bahwa ini mungkin semacam percobaan. Jika ia bahkan tidak bisa mendapatkan obat-obatan ilahi yang ditunjuk dengan jelas, lalu pemahaman Dao apa yang harus ia bicarakan? Gundukan Abadi, ini adalah lokasi yang ditunjukkan oleh Tetua Agung pada Xiao. Xiao meninggalkan akademi. Ini adalah perjalanan pertama yang sedikit lebih santai di surga yang tak terukur. Ia melewati kota-kota raksasa satu demi satu.
meminjam formasi untuk melakukan perjalanan melalui kapal. Ketua Agung sendiri tidak membiarkan Xiao menggunakan altar akademi. Alih-alih menyuruhnya berjalan secara pribadi, membuatnya membiasakan diri dengan surga yang tak terukur. Di sepanjang jalan, Xiao berlatih metode memukul tulang dan dengan hati-hati mengolah teknik menempa pikiran. Ia tidak buru-buru untuk sampai pada tujuannya. Hanya dengan mencerna kedua metode ini dengan benar, mereka dapat menunjukkan kegunaan terbesarnya. Kemudian Xiao menghasilkan ubin batu giok. Itu mulai bersinar, menunjukkan jalan menuju arah tertentu. Ini adalah ubin batu giok yang diberikan oleh Tetua Agung padanya. Tanpa itu menunjukkan jalan, tidak ada cara untuk menemukan gundukan abadi. Ada rumor yang mengatakan bahwa hanya beberapa monster tua yang tahu tentang gundukan abadi. Dengan mengikuti tuntunan dari batu giok itu, akhirnya Xiao menemukan tujuannya. Sebuah puncak tinggi langsung mencapai awan. Di atasnya terukir dua karakter, yaitu gundukan abadi. Gunung ini sangat menarik perhatian, persis seperti yang dicari oleh Xiao. Namun jika ia membuang ubin batu gioknya, gunung ini tidak akan muncul di depan matanya. Lantas Xiao mulai mendaki gunung. Begitu ia sudah dekat, semua yang ada di depan matanya mulai bergoyang maju mundur. Ia merasakan tekanan yang besar, seolah-olah bintang-bintang berjatuhan satu demi satu. Itu membanting tubuhnya ke bawah. Xiao pun mengambil langkah ke depan dengan susah payah. Jalur gunung memiliki tangga. Setiap langkah setinggi Zhang, seolah-olah disiapkan untuk seorang raksasa. Xiao pun memanjatnya satu persatu dengan mengaktifkan lorong surgawinya juga. Pasalnya ada tekanan misterius yang terus mempengaruhi siapapun yang melewati tangga itu. Dengan sulitnya jalur yang dilewati ini, Xiao menghabiskan setengah bulan untuk mendaki gunung itu. Di puncak gunung ada sebuah kuil gunung. Seluruhnya terbuat dari batu bata emas. Ada banyak orang yang duduk di lantai bata di depan kuil ini. Mereka bermeditasi dengan sungguh-sungguh untuk memahami Dao. Ada orang tua dan muda di sini. Semuanya benar-benar diam. Ada beberapa yang memiliki jepit rambut tulang yang dimasukkan ke dalam sanggul rambutnya. Ada beberapa yang mengenakan pakaian perang yang terbuat dari emas abadi. Itu membuat mereka terlihat sangat suci. Ini bukan sekelompok orang biasa. Masing-masing dari mereka memiliki jenis aura yang membuat orang merasa sangat hormat. Orang-orang ini memiliki busur raksasa di belakang mereka, atau tombak perang kuno dan senjata kuat lainnya di tangan mereka. Masing-masing dari mereka seperti dewa perang yang tak tertandingi. Orang-orang ini tampak seperti fosil, tidak bergerak sama sekali. Itu terlihat sangat aneh. Tak lama, cakram ilahi muncul dari belakang Xiao. Api kuno yang membawa kabut abadi dan melonjak dengan energi kacau diam-diam muncul. Itu mulai menerangi orang-orang ini mengukir semua jenis jejak Dao yang hebat. Kesadaran spiritual Xiao juga tajam. Ia segera menyadari bahwa cakram ilahi muncul di belakangnya. Cakram ini beresonansi dengan kuil itu. Xiao merasakan sesuatu dan mendapatkan semacam wawasan. Ia pun berjalan maju selangkah demi selangkah, menahan tekanan pegunungan. Lebih dari 200 tulang di dalam tubuhnya bergetar. Namun ia tidak berhenti. Setelah tiba di depan kuil kuno, Xiao pun duduk di belakang kelompok orang ini. Saat Xiao duduk, kaki kanannya terasa patah. Ketika ia mulai meditasinya, Xiao mendengar nyanyian dewa dan setan alam. Tulangnya terasa seperti dipukul. Rasa sakit yang hebat dan tak tertahankan bisa ia rasakan. Pada saat ini, semua tulang di tubuhnya mulai retak dan kemudian mengalami patah. Setelah itu, retakan yang lebih banyak dan halus mulai muncul. Bahkan tulang-tulangnya juga pecah. Namun Xiao dengan paksa menopang tubuhnya. Dalam kondisi yang menyakitkan seperti itu, Xiao menggunakan teknik memukul tulang.
Ia merasakan seolah-olah baja halus sedang ditempa 100 kali. Itu membentuk kembali tulang-tulangnya. Tak berselang lama, suara keras terdengar dari luar. Sebuah kapal perang besar perlahan melaju, tiba di puncak dari kaki gunung ke puncak gunung raksasa 10.000 zang. Nyatanya mereka adalah orang-orang dari Akademi Abadi. Ketika melihat keberadaan Xiao, mereka langsung menjadi terkejut. Bagaimana mungkin Huang bisa mencapai tempat ini? Ada banyak murid muda yang menolak untuk percaya. Pasalnya, area ini adalah zona terlarang. Semua orang yang masuk akan tercabik-cabik dan tulangnya juga hancur. Penatua Akademi Abadi yang memimpin mereka kali ini hanya menghela nafas. Dia fokus pada Xiao. Secara alami, melihat bahwa ini benar-benar Huang yang sebenarnya. Setelah kurang dari setengah hari, kapal besar lainnya juga muncul. Beberapa orang dari Akademi Suci telah datang di sana. Beberapa teman Xiao juga ikut datang ke sana. Para tetua membawa para murid ke gunung ini untuk melihat apakah para muridnya bisa memperoleh sesuatu. Ketika semua orang melihat Xiao, ekspresi mereka menjadi rumit. Beberapa orang membawa permusuhan dan juga keengganan. Selama pertempuran di institusi Dewa Surgawi, dia terlalu kuat. Kedua akademi ini jelas tidak terlihat bagus saat itu. Tentu saja ada beberapa orang yang juga mengagumi bakatnya, dan juga ada yang merasa takut pada Huang. Setelah beberapa hari berlalu, beberapa orang berdiri dan tidak dapat bertahan lebih lama. Mereka tidak bisa bertahan lebih lama, bahkan dengan simbol tulang putih yang diberikan pada tetua. Setelahnya mereka langsung menuju Gudukan Abadi melalui jembatan kosong. Katanya ada peluang alami di tempat itu. Hari itu juga Xiao membuka matanya. Nyatanya sudah 10 hari penuh Xiao berkultivasi seperti berada di neraka. Ada semacam keseimbangan yang memungkinkan dirinya untuk menanggung semua penderitaan. Tak lama Xiao merasakan sesuatu, memperlihatkan ekspresi terkejut. Ada beberapa di sekitarnya yang ia kenal, apalagi tidak terlalu jauh. Di sana ada Putri Yao Yue yang dipenuhi keringat saat bertahan dengan pahitnya. Putri Yao Yue adalah sedikit dari makhluk muda yang tidak segera bergabung dengan benih daunnya. Di sana ia juga takjub melihat kemampuan Xiao bertahan cukup lama. Segera setelah itu, Xiao berdiri, meninggalkan kuil kuno dan berjalan ke depan. Salah seorang tetua memuji ketangguhan Huang. Sebelumnya Raja Langit Kecil juga memurnikan dagingnya di gunung ini. Ia tak pernah mengira kalau Huang akan melakukan hal yang sama. Setelahnya Xiao pergi menuju Gundukan Abadi. Di puncak tempat ini, selain dari kuil kuno yang ditangguhkan, ada jalan kecil ke depan yang berkelok-kelok melewati pegunungan. Jalan itu langsung memasuki hamparan. Ini adalah jembatan surgawi yang kosong. Ini adalah jalan setapak yang terbuat dari batu bulat, seperti jembatan kecil yang dibangun dalam kapan. Namun ada banyak orang yang berhenti dan menjadi gila. Mereka tertawa dan cekikikan. Beberapa menangis dan juga menjerit. Semuanya adalah kultivator dari dua akademi. Xiao pun mengurutkan keningnya. Ia merasakan semua jenis emosi. Fragmen pahlawan yang ditinggalkan dari zaman kuno benar-benar menyerang tubuh budaya dunia saat ini. Hal itulah yang membuat mereka menjadi seperti orang gila. Namun seiring berjalannya waktu, jejak semangat kepahlawanan itu akan segera pergi. Tidak benar-benar menghancurkan semua murid-murid ini. Inilah alasan mengapa kedua tetua akademi berani membiarkan para murid datang ke sana. Ada beberapa di jalan yang masih berpikiran jernih. Mereka melihat bahwa Xiao tidak terpengaruh oleh fragmen itu. Xiao pun terus maju. Meskipun ada roh-roh heroik yang melemparkan diri mereka dari waktu ke waktu, mereka semua dihancurkan oleh energi darahnya yang kuat. Xiao seperti naga sejati yang bergerak di dunia ini. Tak berselang lama, Xiao mengeluarkan pedang abadinya. Itu sangat aneh dan ajaib. Setiap ia menebas semangat kepahlawanan yang sangat kuat, mereka tidak lagi berani mendekat. Xiao sudah lama menyadari
betapa anehnya pedang ini. Tapi ia masih merasa tersentuh. Itu benar-benar bisa menampilkan kekuatannya di sini, memaksa kembali jenis roh heroik seperti mereka. Tepat pada saat ini, roh heroik tiba-tiba berubah menjadi pedang ilahi. Itu merata Xiao dan langsung membidik ruang di antara alisnya. Akibatnya darah mengalir dari dahi Xiao. Tengkoraknya hampir saja pecah. Namun pedang abadi membuat roh kepahlawanan itu berteriak. Mereka pun kemudian berkata, pedang ini bagaimana mungkin masih ada di dunia ini? Hal itu benar-benar melepaskan teriakan yang hebat. Kehendak ilahinya bisa Xiao rasakan. Hal itu membuat Xiao sangat terguncang. Kemudian lengannya meraih semangat heroik itu. Sayangnya mereka melarikan diri. Terlebih lagi, pada saat terakhir, tubuh pedang itu berubah menjadi makhluk humanoid. Ekspresi di matanya menjadi kaku sekali lagi. Tidak lagi menunjukkan vitalitasnya. Ketika orang-orang ini melihat Xiao, ekspresinya segera berubah. Saat ini Xiao berpikiran sangat jernih. Bukan lagi orang yang duduk di depan kuil kuno. Jika konflik muncul di antara mereka semua, siapa yang tidak merasa takut? Sepanjang jalan Xiao melihat beberapa kendaraan lama, tapi ia tidak mengganggu mereka. Itu karena mereka duduk di jalan berjuang melawan roh-roh heroik. Tak berselang lama Xiao tiba di depan gerbang gunung. Ia akan memasuki kedalaman gundukan abadi. Sebuah pintu misterius beristirahat di sana. Dua gunung batu terbentang secara horizontal. Itu menjaga tempat ini seperti dua pintu besar. Bambu giok hijau mengelilinginya. Semuanya sangat cemerlang. Sayangnya itu bukan bambu ilahi penangkal jahat. Sekelompok orang juga berdiri di depan gerbang gunung. Semuanya berbandingkan keringat, ingin masuk melalui gerbang gunung. Namun mereka masih belum bisa. Ketika orang-orang ini melihat Xiao, mereka secara alami sangat terkejut. Dengan santainya Xiao berjalan mendekat untuk masuk ke gerbang itu. Di sana Xiao bisa merasakan bahwa bidang domain di sini sangat menyenangkan. Itu menghentikan semua orang untuk maju, membuat mereka merasa seolah-olah memasuki rawa yang dalam. Xiao pun mengerutkan kening. Ia merasakan kekuatan domain yang luar biasa. Ruang itu terdistorsi dan akan mencabik-cabiknya. Namun Xiao bisa bertahan. Energi darahnya melonjak, melindungi tubuhnya sendiri. Selain itu, ia mendukung satu lorong surgawi dan dengan paksa mendorong ke depan. Pada akhirnya, orang-orang itu memandang tanpa daya saat Xiao dengan tenang berjalan ke depan. Semuanya khawatir dan juga merasa malu. Ruang terlalu kuat. Sebenarnya tidak terpengaruh oleh ruang ini. Kemudian Xiao melihat orang yang sangat dikenalnya. Itu tidak lain adalah Wangxi. Pahanya gemetar karena merasakan domain kuat di sekitarnya. Ia sedang berjalan di depan dan menyadari bahwa Xiao akan menyusulnya. Wangxi pun takut jika Xiao mengambil tindakan padanya di sana. Namun nyatanya Xiao tidak melakukan apa-apa. Setelah berhasil menyusul Wangxi, tiba-tiba jalan ini bergetar hebat. Semua orang melihat Xiao mengacungkan tinjunya. Ia menghancurkan lapisan penghalang emas yang ada di depannya. Setelahnya, Xiao bergerak melewati penghalang emas itu dan ia berhenti karena merasakan aura misterius. Cahaya warna-warni ilahi melonjak, memasuki tubuhnya, membuatnya merasa sangat nyaman. Kemudian ia melanjutkan lagi perjalanannya, mencari bambu ilahi penangkal jahat. Tiba-tiba di gunung batu, seekor burung aneh terbang keluar. Burung itu melemparkan dirinya ke roh primordial Xiao. Xiao pun menjadi kaget. Ia langsung memegang pedang abadi dan mengarahkannya ke burung itu. Burung ini berhenti di udara, menatap pedang abadi dan tidak berani mendekat. Ketika Xiao menggerakkan pedangnya lagi, burung itu langsung melarikan diri. Setelahnya seorang individu dua berjalan keluar. Di tangannya ada sekop obat. Sebenarnya ada seorang petani tua yang muncul di tempat ini. Ia membuka mulutnya dan mulai berbicara. Itu benar-benar terlihat sangat aneh. Petani itu berkata,
Saya hanyalah sebuah gambar yang diukir di dinding batu oleh seorang di masa lalu. Saya bertugas melindungi tempat ini dan membimbing generasi selanjutnya. Xiao pun beri hormat dan meminta bimbingan. Proyeksi petani itu menceritakan tentang bambu ilahi penangkal jahat yang ada di depan. Mendengar hal ini, Xiao menjadi semakin senang. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan lagi, Xiao maju ke depan dengan langkah besar. Tak berselang lama, ia melihat gunung batu di kejauhan. Ada batang seputih salju di puncak gunung. Itu memiliki diameter selebar toples. Cahaya putih murni dilepaskan darinya. Item ini terlihat sangat suci. Tiba-tiba petir kekacauan utama meletus dan terus meledak di sekitarnya. Adegan segera berubah dari damai menjadi kacau. Pohon bambu itu tidak lain adalah bambu ilahi penangkal jahat yang paling kuno. Xiao langsung berhenti sebentar. Kemudian ia berjalan maju dengan tegas. Ia datang tepat untuk bambu ini. Jadi bagaimana mungkin ia menyerah sekarang? Tak berselang lama, tombak perang yang meneteskan darah menembus kapal. Itu semua terbang ke arah Xiao. Xiao pun mengeluarkan raungan hebat. Ruang di antara alisnya bersinar. Roh primordialnya terus melonjak dengan kekuatan. Ia melepaskan diri dari pembatasan. Setelah mengambil napas dalam-dalam, Xiao meretas dengan pedang abadinya. Inti pedang dan tombak perang itu bertabrakan. Cahaya warna-warni mengalir ke langit di antara kedua senjata itu. Pada saat yang sama, tubuh Xiao bergetar merasakan kekuatan tombak perang ini menurun drastis. Mengikuti suara teredam, tombak perang yang berdarah berubah menjadi kelelawar dan terbang mundur. Ini adalah roh heroik yang sangat kuat dan berani menyerangnya. Xiao mengerti apa yang terjadi sekarang. Itu awalnya memiliki kekuatan yang mengejutkan dunia. Tapi roh ini tertahan oleh inti pedang di tangannya. Seseorang harus memahami bahwa banyak makhluk di sepanjang jalan mundur setelah melihat pedang abadi. Tapi kelawar ini berani menyerangnya. Pada saat itu, ukurannya tiba-tiba membengkak. Dan kemudian gelombang suara yang mengerikan ditembakkan dari mulutnya. Seketika pedang abadi bersinar. Hujan cahaya berhamburan. Cahaya warna-warni yang terbang menyelimuti udara, menghalangi riak-riak itu. Sampai akhirnya hamparan cahaya cemerlang itu diredupkan oleh pedang abadi. Kelawar itu kemudian melarikan diri dan tidak berani muncul lagi. Tempat ini menjadi tenang kembali. Xiao terengah-engah. Dadanya naik turun. Apa yang ia rasakan barusan bukanlah ilusi. Roh kepahlawanan itu berbeda dari yang ada di luar. Itu kuat dan tanpa ampun. Jika bukan karena pedang abadi yang menekannya, Xiao pasti akan berada dalam bahaya. Kemudian Xiao dengan cepat maju di sepanjang jalan. Baru 1 jam kemudian, Xiao mendekati kaki gunung itu. Ada ruang kosong antara tanaman dengan Xiao dan gunung ini. Segera setelah itu, sesuatu yang membuat kulit kepalanya mati rasa mulai terjadi. Ketika Xiao baru saja menginjakkan kakinya di sana, roh kepahlawanan yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul. Semua jenis cahaya melonjak bersama. Burung pipit naga, kera iblis, laba-laba, kelelawar, dan semua jenis makhluk kuat muncul pada saat yang sama. Mereka melemparkan dirinya ke arah Xiao. Mereka semua adalah roh kepahlawanan yang rusak dan tidak lengkap. Pada saat ini, pedang abadi langsung bergemuruh. Xiao bertarung sengit dengan roh kepahlawanan ini. Pedang abadi menembus tubuh roh-roh heroik itu. Beberapa berteriak sedih, melarikan diri dan berubah menjadi abu yang berserakan. Ada beberapa yang tidak takut mati sama sekali, masih bergegas ke arah Xiao. Xiao pun langsung mengenakan baju besi kaisar petirnya. Namun terlepas dari semua itu, Xiao masih tenggelam di bawah roh kepahlawanan ini. Darah berhamburan seperti hujan. Daging Xiao hampir pecah. Tulangnya juga telah terbuka. Makhluk-makhluk ini berbondong-bondong ke arahnya, ingin memasuki tubuh Xiao dan menabrak tulang-tulangnya. Xiao pun terus meretas ke belakang dirinya. Cahaya pedang abadi menutupi sekelilingnya. Ujung pedang bahkan memasuki tubuhnya sendiri.
Ia benar-benar tidak pernah menyangka memilih bambu ilahi penangkal jahat akan sulit ini. Semua yang terjadi benar-benar tidak terduga. Setelah beberapa waktu, Xiao menemukan bahwa makhluk-makhluk itu telah melarikan diri. Tubuh Xiao compang-camping, darah menutupi seluruh tubuhnya. Kepalanya terasa agak kosong, sampai-sampai ia tidak bisa mengingat semua yang terjadi barusan. Di bawah kakinya, sebuah batu mulai pecah dan makhluk yang hampir transparan juga terlihat. Nyatanya itulah sekelompok ras berlian. Xiao pun segera terkejut. Ini adalah makhluk yang terbuat dari berlian. Makhluk-makhluk ini sangatlah langka, tetapi ia juga sangat kokoh. Hanya saja itu sudah lama diubah menjadi boneka oleh seseorang. Segera setelah itu, berlian ini meletus dengan kekuatan hukum alam yang berlimpah ruah. Seolah-olah seluruh dunia ini akan padam. Namun jenis hukum alam lain segera muncul di tempat ini menekan keberadaan sosok berlian itu. Hukum alam tertahan dan kemudian mulai menurun. Sontak ras berlian itu langsung menyerang Xiao. Ia dianggap sebagai penyusup di gundukan abadi. Fisik ras berlian ini sangat kuat hingga ekstrim. Tabrakan biadab membuat Xiao merasa seperti akan runtuh. Darah memercik, potongan tulang terbang keluar. Xiao menderita luka serius. Dia benar-benar tidak pernah berpikir bahwa memetik obat kali ini akan sangat berbahaya. Setelah ribuan kali serangan dan tabrakan, tubuh Xiao hampir hancur berkeping-keping. Tanah berlemburan dengan darah dan serpihan tulang juga jatuh. Tetapi ia akhirnya menghancurkan makhluk berlian ini. Kemudian Xiao naik ke gunung dan ingin mendekati batang paling kuno dari bambu ilahi penangkal jahat. Begitu ia berbalik, Xiao melihat boneka berlian itu berkumpul kembali. Kemudian secara bertahap bergabung menjadi batu raksasa dan menghilang. Tak lama Xiao sudah tiba di puncak gunung. Sebagian besar petir telah menghilang. Sekarang hanya tersisa kekacauan utama. Itu melilit bambu ilahi penangkal jahat yang seluruhnya putih. Bahkan daunnya putih seperti salju. Bambu ini menjulang ke langit dan terlihat sangat cemerlang. Hanya saja masih ada makhluk logam yang sepertinya akan menjadi lawan Xiao. Seluruh tubuhnya berkedip dengan jejak dao yang hebat. Tubuhnya dibentuk dari emas abadi kegelapan. Seketika makhluk itu langsung menyerang Xiao. Kekuatannya benar-benar luar biasa. Kemudian makhluk itu berkata, "Saya datang dari sisi lain dunia ini, mengikuti makhluk abadi di sini di masa lalu, tapi akhirnya mati di sini juga." Seketika Xiao tercengang. Ini adalah makhluk asing yang sebelumnya membantai di belakang makhluk abadi. Apa cerita di balik semua ini? Xiao sendiri mengeluarkan pedang abadi untuk meretas pihak lain. Namun kemampuan pihak lain berbeda dengan roh heroik yang sebelumnya. Makhluk ini bahkan menjadi lebih kuat saat diserang dengan pedang abadi. Xiao pun menghirup udara dingin. Ia diam-diam menyingkirkan pedang abadinya. Jika tidak, kultivasi pihak lain akan sepenuhnya dilepaskan. Xiao menghela napas dalam hati. Ini benar-benar penghalang yang membuatnya tidak berdaya. Ia sudah terluka parah. Semua tulang di tubuhnya juga retak. Apakah ia bisa melawan makhluk seperti ini? Tak disangka, Xiao langsung mengambil inisiatif untuk menekan ke depan. Tinju keduanya hancur bersama. Darah menyembur ke segala arah. Tinju Xiao terbelah. Ia menderita pukulan yang sangat mengerikan. Ini adalah emas ilahi kegelapan yang dikenal sebagai harta langka untuk menyempurnakan senjata abadi. Setelah menjadi manusia, akan sulit untuk menembus pertahanannya. Ini adalah situasi yang akan membuat seorang merasa sangat pahit. Bambu ilahi penangkal jahat ada di depan. Namun, ada tipe orang seperti ini yang menghalangi jalannya. Saat ini alis Xiao berdiri tegak. Sorot matanya menjadi sangat kuat. Ia benar-benar meledak dengan kekuatan. Xiao tidak ingin mati di sini. Ia ingin menerobos masa lalu dan melampaui masa depan. Segera setelah itu, teknik Kunpeng mulai diaktifkan.
seekor burung ilahi melepaskan cahaya yang menyilaukan, melemparkan dirinya ke orang emas abadi kegelapan. Hanya saja pihak lain juga memiliki metode yang tak tertandingi, dan terlebih lagi kultivasinya jauh lebih tinggi. Bersama dengan fisiknya yang tak tertandingi, pertempuran ini terlalu sulit bagi Xiao. Xiao sekarang sepenuhnya mengerti mengapa Tetua Agung tidak datang ke sini. Inilah cobaan hidup dan mati, cukup banyak jalan kematian. Xiao pun langsung meraung karena murka. Ia memperkuat keyakinannya sendiri. Keduanya terus bertabrakan. Orang bisa melihat Kunpeng yang berlumuran darah meliuk-liuk, menghantam 9 surga yang ada di atas. Tapi karena serangan Kunpeng tidak membuahkan hasil, Xiao akhirnya mengaktifkan teknik Kaisar Petir. Ia mengirimkan listrik tanpa akhir ke makhluk logam itu. Nyatanya ini cukup efektif. Seluruh tubuh emas abadi pihak lain tampak seolah-olah akan meleleh. Sudah mulai berubah bentuk dan berubah menjadi bentuk cairan. Namun ketika petir akhirnya menghilang, tubuh logam itu bergabung kembali. Mata Xiao berkedip dengan cemerlang, memperhatikan semuanya dengan cermat. Ia terus melepaskan metode petir sampai semua listrik benar-benar habis. Tapi tak disangka, makhluk itu secara bertahap mengembangkan resistensinya pada petir. Seketika Xiao menjadi terkejut. Ia berteriak dan menampilkan kemampuan ilahi reinkarnasi. Xiao bertarung dengan makhluk emas abadi sambil mengamuk. Bahkan reinkarnasi 6 Dao ditampilkan beberapa kali. Tapi herannya, Xiao masih belum bisa membunuhnya. Akhirnya Xiao menjadi benar-benar gila. Semua jenis teknik berharganya terbang keluar, seolah-olah pedang abadi terbang keluar dari tubuhnya satu demi satu. Itu meletus dengan kecemerlangan yang luar biasa. Hanya saja di tempat ini Xiao dalam posisi bertahan. Ia bahkan siap jatuh kapan saja. Pada saat ini satu-satunya lorong surgawi berkontraksi. Semua jenis teknik berharga mengukir diri di atasnya. Pada akhirnya itu terus berkontraksi, ditarik sepenuhnya ke dalam tubuh Xiao. Akhirnya lorong surgawi yang bersinar ditekan secara ekstrim. Bola cahaya yang ditekan itu akan segera meledak. Itu menjadi dis dan mengirim orang emas abadi terbang keluar. Serangan itu membuatnya pecah berkeping-keping. Setelahnya makhluk itu tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Xiao pun akhirnya bisa menghirup napas lega. Ia pun berjalan ke sebuah kolam yang berada di pinggir bambu itu. Ia merasakan energi spiritual yang berlimpah dari sana.